Balik lagi. Yeay. Buka.id, lepas dulu maskernya. Oke, silakan. Gila, nih ada yang baru guys di sini. Apa tuh? Lau berdua yang baru. Oh, gitu. Kirain apa? Ini Nah. co-host gua. nih. Halo. Namanya Angel Glopi, seneng Angel banget Glopi. nih ada di sini diberi kesempatan. ngapain? Ngobrol lah ya Ngomong pokoknya. sama cupang. Oke. Narsumnya juga baru nih guys. Idih, Ya kan? jauh nih Namanya bos. Charlene, halo semuanya. Halo, Hai Aldo. Charlene. Hai. Halo, Thank you udah Charlene. ngundang gue. makasih juga Terima udah mau kasih datang. juga. Ya. Gimana capek nggak? Ya lumayan jet lag sih karena beda. Emang dari mana ceritanya nih? Ini mah jauh banget ya, nggak usah diceritain. Oh, gitu. Nggak selesai-selesai nanti kalau diceritain. Betul sekali. Yes. Maklum anak jauh kalau Iya. main ya kan. Ah. Terus sekarang posisi kerja nih. Yes, sekarang masih bekerja. Kok masihnya tuh Iya, masih kayak- gitu. kayak- Kalau biasanya kan Masih. masih bekerja Iya. gitu kan. Masih Nanti bekerja dibahas nih gitu. kenapa nih jawabannya Oh, masih. oke. Ada nanti ya. Gimik, ada gimik-gimiknya ya. Ikutin kita Bercanda, terus. guys. Clickbait dulu ya. Oke. kan? Nah, Yoi. terus sekarang kerja di mana nih, Charlene? Oke. Udah keren. Charlene. Charlene kerja di mana sekarang? Nggak usah disebut merek lah ya. Iya, Nggak jangan, usah disebut tidak merek. disponsori. Tidak disponsori. Jadi untuk saat ini gue kerja di industri kecantikan. Yes. Jadi gue pegang skincare brand satu Wow. sama fragrance brand satu, dan posisi gue itu sebagai trainer. Trainer Jadi gue- coy. Iya. Jadi bukan Pokemon aja yang ada trainernya. Iya. Ya kan, perusahaan juga ada trainernya coy Benar. gitu. Enggak, gue nggak ngumpulin Pikachu. Nggak ngumpulin sama Pikachu temen. ya. Ya pokoknya Trainer lah ya. trainer. Trainer. Terus enjoy dengan pekerjaan yang sekarang. Ya, kalau untuk bangun pagi nih, gue Mm-mm. berangkat kerja jam 9 dan pulang di waktu yang bos gue tentukan, ya masih sanggup. Kalau enjoy beda lagi kali ya. Sanggup sih masih. Oke. Sanggup sih masih, Sanggup sih tapi masih. kalau enjoy ya kita denger aja ceritanya Nanti ya. kita kasih ceritanya. Bener banget. Nah, tapi kalau tempat pekerjaan lu ini, lu sesuai nggak sih sebetulnya sama passion lu sendiri? Nah, ini gue seneng sih membahas passion. Karena deep nih. Harus lebih. Geladi. karena coba deh kalau misalnya kalian berdua lihat gue nih, Yes. bukan pertama kali lihat sih, kira-kira Iya. cita-cita gue apa nih? Ah, gue tebak ya. Oke, boleh ditebak. Jadi model. Model, Aldo udah ketemu gue beberapa kali, jadi mungkin tebakannya bisa lebih akurat. Gue udah ketemu bertahun-tahun. Agen Oh, rahasia coy. Gila. Agen rahasia. Agen rahasia. Oke. Oh, iya. Pertama-tama gue nggak atletis sih, jadi kayaknya gue keburu mager duluan kalau jadi agen rahasia. Iya, Kalau iya, jadi iya. model gue nggak fotogenik Jel, jadi pengen sih jadi model, tapi enggak. Nggak Sebenarnya guys, passion gue adalah mengajar. Sumpah. Cita-cita gue pengen Ampun. jadi guru. Lah, gila. Jadi nggak ada yang bener ya jawaban Nggak kalian. ada. Wah, sayang sekali kita udah dapat 100.000 rupiah. Aduh. Piring Iya. cantik sih tadi. Lanjut. Lanjut. Oke. Kenapa jadi ketawa nih? Terus tapi guys ya, gua seumur umur dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah gua nggak pernah nemu nih guru model begini. Nah, Nah, Lu pengen jadi guru apa sih BTW? sebenarnya karena gue kuliahnya psikologi nih, gue tuh pengen Psikolog. jadi, gue pengen jadi guru konseling. Konseling BK pasti. atau BP. BK. BP. Tergantung lo angkatan berapa. BK Boleh atau sih, BP. boleh. tapi kalau modelan kayak lu kayaknya banyak banget deh yang mau ke BP. Ya nggak apa-apa biar laris ya. Oke. Kan? Sengaja dibandel-bandelin. Sengaja iya. Ke toilet. Canda guys. Canda. Oke. Nah, Gimana? tapi menurut yang kita baca nih, yang kita baca, Baca nih ya? ada dari Harvard Business Review, antara passion dan sama pekerjaan sekarang tuh pasti ada nggak sih trade off buat apa yang harus lu korbanin ketika lu memilih passion atau karir? Kalau misalnya yang dikorbanin pasti ada, karena tadi yang gue bilang gue pengen jadi guru, tapi Iya. sekarang gue kerja korporat, itu aja udah beda Jauh banget. ya. Ya kan, walaupun bersyukurnya juga sih, walaupun gue kerja korporat masih tetap ngajar. Jadi job desk gue tetap ngajar, walaupun ngajarnya ya bukan jadi guru konseling, ngajar. Tapi masih basicnya Masih ya, ngajar. ngajar soft skill, Sarepet-sarepet. ngajar product Betul. knowledge kayak gitu-gitu. Jadi yang gue korbanin adalah panggilan hati gue. Gue Wih, pengen panggilan jadi jiwa. panggilan jiwa gitu Wih. ya kan. Pengen jadi pendidik, tapi karena ya gue masih manusia biasa ya teman-teman, masih Iya. perlu hidup, masih perlu makan, Iya betul. masih Benar. perlu biaya-biaya lain. Jadi Iya. sepertinya untuk saat ini kerja korporat dulu deh. Nanti kalau misalnya finansiali sudah lebih stabil,
mungkin bisa jadi guru. Mungkin ya. Mungkin. Tapi itu Lebih realistis. lu pasti akan apa gimana sih ngomongnya? Pasti nggak lu pengen gua harus sono nih. Iya, pokoknya lu ini kayak main goals lu tuh kesana gitu. Iya. Kalau dulu waktu gue masih, kesannya gue kayak udah tua banget ya. Tampak. Dulu Enggak sih, enggak tua-tua Enggak juga sih. sih. back in the old Iya. days Iya, gitu. iya. back Kita in masih the old- 20-an loh. Masih 20. Ingat deh. Iya. Waktu kuliah sih sebenarnya. Waktu kuliah tuh memang kayak Nah, iya, goal akhir gue adalah jadi guru. Tapi sekarang gue mikirnya realita aja, lebih nambah usia, Iya, nambah iya. realistis Benar, juga, benar, ya benar. kan? Sih, Gue setuju benar. sih Ya sama kan, kebutuhan juga nambah ya Iya, kan, dengan benar. cicilan, Benar. cicilan ya Iya. kan. Selama gue bisa mengajar apapun status gue, menurut gue udah cukup bahagia sih. Jadi dimanapun For itu, now ya, for for now, now. for now. Bersyukur intinya. Bersyukur. Iya. Aktualisasi diri Yes. gitu. Yang biasa juga yang lebih akrab nih Nah, disapa dengan kata jati diri. Nah, baru gue mau ngomong. Jadi sehati kita ya guys. Ya kan? Nah, Definisinya apa sih? pas banget gue barusan nyari sih. Wah, gue demen banget nih. Nah, kayak gini. tapi- Resourceful. Resourceful. Gila, terus, ya. Kalau kata Google sih menurut Abraham Maslow dia bilang aktualisasi diri itu menemukan pemenuhan pribadi dan mencapai potensi diri. Mantap bener. Itu. Tapi basically si Abraham Maslow tuh ada 5 dasar. Yes, Lima- ada 5 kebutuhan. 5 kebutuhan manusia. ya. Nah, yang paling atas itu aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Gitu. Nah, gue mau tanya nih sekarang sama Charlie nih. Berarti lu setuju nggak kalau misalnya orang-orang yang mencapai aktualisasi diri ini nih, itu adalah orang-orang yang menjalankan sesuai dengan passion mereka? Nah, dulu gue setuju sama si Maslow ini. Dulu, Oh, si dulu Maslow. gue masih sejalan, masih segenre Segenre. sama Jalan ninja sama nih, si jalan ninjanya Maslow, nih. Mas Oke. Maslow ini. Tata. Mas Tapi- Maslow. Karena waktu gue masih meyakini Maslow, gue seperti yang tadi gue ceritain, goal gue terakhir adalah jadi guru, gitu Ah. kan. Iya, iya, Jadi iya. gue merasa gue akan sukses kalau gue sudah mencapai goal gue yang tadi. Tapi seiring bertambahnya usia, umur. terpapar realita dan Yes. kenyataan, terpapar Sedih, kebutuhan iya. dan cicilan yang Aduh. terus bertambah ya. Semua Oke. pasti bisa relate Betul. ya di sini. Benar. Gue sadar bahwa aktualisasi diri atau menemukan jati diri itu tidak semata-mata tentang karir aja. Karena nggak, identitas lo itu bukan cuma karir lo, ya nggak Iya, sih? iya, betul. benar Kita sih. punya banyak identitas diri, ada banyak komponen yang membangun identitas diri kita. Ya. Selain pekerjaan, kita juga seorang individu, kita seorang teman, seorang anak, seorang bagian dari komunitas, ada banyak. Jadi gue rasa sedikit nggak adil ya kalau kita dibilang sukses karena mencapai salah satu aspek doang. Betul. Kita bisa sukses kok di bagian-bagian lain, jadi Yes. teman yang baik, jadi Setuju. anak yang berbakti sama orang tua. Wih. Itu juga bisa jadi aktualisasi Oh. diri. Iya, Jadi iya. gue rasa jangan terpaku sama satu unsur aja sih karir Iya, kayak karir gitu. tok ya. Nah. Kalau sekarang kan anak-anak tuh pokoknya Meniti karir. ya. lulus ya kan, biasanya tuh Ah. lulus kuliah atau minimal lulus SMA gitu, langsung karir. Ya, gue mau ngapain nih? Gue harus Aspek kerja yang lain apa? sebetulnya iya, kalah kan. penting Dilupain ya. tuh. Kayak gitu. Nah, tapi menurut lu sendiri gimana, benar nggak sih kalau passion lu apa yang lu bisa berbeda dengan pekerjaan lu gitu? Nah, Nih, lo ada cerita nih pasti. iya sih. Udah Nah, udah, gua langsung masih, udah gitu. masih nanya nih bos, masih nanya. Gak apa-apa, nih. gak apa-apa. Kita Apa? denger ceritanya Aldo karena gue Gua- juga penasaran. Gua gitu. nah gitu kayak langsung kayak relate gitu. Iya. Nah, gua Gimana ini tuh? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. sebetulnya gua ini kan kerja desain. Oh, Real kerja gua desain Iya. gitu. Nah, gua itu sebetulnya passion gua gak jauh cuy. Passion gua itu di basket. Either gua main basket, iya iya iya. either gua jadi pelatih. Yes. Nah, kalau jadi pemain karena gue bukan pemain pro, gue kurang menghasilkan jadi pemain. Pemain mungkin lebih ke ya cari keringat, apalagi udah umur segini ya kan. Iya. Udah umur yang udah mikirnya bukan main-main cari prestasi, cari beasiswa, udah enggak gitu. Mungkin Mau dulu buang ya. kalori aja. Iya, buang Iya. kalori aja gini. Lemak-lemak pembandel itu sih. Gitu. Ya mungkin jadi pelatih. Kalau jadi pelatih itu gue walaupun gue ngajar anak SD yang petakilan kemana-mana, gue pernah cuy ngajar satu SD itu
satu hari jadi harinya ganti-ganti gitu, hari SD swasta. Jadi hari ini tuh kelas 1 kelas 2, hari ini kelas 3 kelas 4. Nah, yang paling PR itu kelas 1 kelas 2 cuy. itu Itu yang yang masih bocil Nah, lah. iya. Yang Sulit latih banget tuh. bukan cuma setim 2 tim, kagak 50 orang cuy. Buset. Suruh Bapaknya. baris, yang ini rapi, yang ini lari, yang ini rapi, yang ini berantem, ada yang nangis, ada yang ngadu maknya. Rasanya lu pengen membelah diri Iya. ya kan. Kayak apa sih nih anak nih? Gila, tapi maksudnya itu juga asistennya banyak sih. Nah, iya, iya, Walaupun iya. termasuk salah satu asisten, cuma karena itu passion gua. Berarti Mungkin kalau orang lain lihat ya, lu nggak capek apa ngelatih itu? tapi karena lo suka ya. Karena passion, Karena sebetulnya passion, penghasilannya dari situ juga sehari ngelatih nggak worth it kalau Iya, gua iya, bilang iya. dengan dengan workload yang capek banget gitu, Iya, iya. itu kurang worth it. Tapi karena itu, baik lagi karena gue passion, gue cinta. Suka sama cinta beda cuy. Kalau lu Iya. cinta tuh bener-bener kayak lu, wah, lu bodok bener-bener di situ gitu. Itu dari gua. Pasti banyak sih yang relate sama cerita lu kan. Pasti. Lu pasti juga ada Nah, cerita. Ada Angel sih. Oke. Banyak. Spill, Banyak. spill, Banyak. spill. Ada tuh jadi banyak. Ya makanan banyak nih. Spill. Ya, Enggak sih, jauh, jadi jauh. kalau gue tadi dengar cerita lu benar. Kalau ngomongin passion kan apa yang kita sukai ya? Ya. Apa yang kita sukai. Contohnya ya gue dulu tuh main musik. Main musik. Oh, Musik kamu ternyata, kakak seni. guys. Iya, pas nih ya guru olahraga, guru BP, guru seni. Seni. Nah, Ini di ada sekolah kita. Gak ada sekolah mau ngerekrut kita apa? Nah, itu dia. Boleh. Kalau bentukan kayak gitu bisa jadi guru nggak dong? Kayaknya Kayak hits sih, sorry. Oh, Lanjut. jadi orang-orang jadi malah jadi pengen pengen jam kita mulu ya. Ya lanjut terus. terus Kan main musik. Nah, itu yang tadi lu bilang kayak gue pas ngajarin anak kecil padahal kesel gitu bawaannya. Maksudnya bukan kesel yang kayak ini anak banyak banget. Iya, Nah, terlalu banyak. Nah, kalau di gue itu posisinya gue pernah manggung yang kayak ya udahlah, yang penting musik jalan kayak gitu. Iya. Manggung, tapi kenapa kayak gitu? Terus ada teman gue nanya, terus lu dapet duit nggak? Ya kagak. Lu kok bego banget gitu. Iya. Sorry, skip gitu. Nah, Nah, kenapa? Karena itu gue suka gitu. Karena pas gue main musik itu yang kayak, wih, mantep nih kayak beda gitu. passion tuh. Nah, passion. Nah, kalau itu kalau gue, tapi ya beda kalau gue tuh bukan musisi gitu. Tapi ya itu gue suka menjalani itu walaupun nggak harus pakai cuan ya. Tapi balik lagi nih Karena- kehidupan realita kita Nah, nih, iya. kan? Tertampar realita lagi. Iya, ya itu kan? dia. Kalau gue misalnya main musik mulu nih, mohon maaf nih, dompetnya nggak penuh-penuh nih. Apalagi nggak Kempes tuh dibayar. dompet, Iya, ya kan? transport Itu dia. belum, makan Itu belum, dia. ya kan? Betul. Nah, Iya. menurut lu gimana nih? Baik lagi nih kita Oh. topik. Nah, Passion itu bisa nggak sesuai sama pekerjaan gitu? Kalau dari cerita lo berdua tadi kan kelihatan banget ya kalau memang passion itu- memang itu akan jadi satu keuntungan bagi lo saat lo menjalankan karir sesuai dengan passion. Yes. Karena lo ngelakuinnya dari hati ya Betul. kan, bukan Betul. tuntutan. Betul. Iya, Bukan benar. tuntutan. Itu akan memudahkan banget. Iya. Ya siapa sih yang nggak mau bangun pagi ketemu Senin semangat? Bah, Jujur di sini benar, siapa yang benar. di sini ketemu Coba. Senin semangat? Gimana Kreu? Aduh, Kru nggak ada ya, ketemu Senin kita nggak pernah semangat ya kan? cewek gue ketemu Senin semangat karena dia Seninnya libur. Seninnya libur. Beda case. Beda cerita ya. Tahu. Beda, ya. Beda, mungkin Melisa doang yang nggak bisa Melisa relate kayaknya. doang, iya. Tapi most of us pasti nggak bisa. Iya. Tapi kalau dari hati, pasti lu look forward ke hari Yes. Senin, ya kan dari Oh. hati. Case gue mirip tapi agak berbeda. Gimana? Kalau ngajar, ya gue ngajar di corporate karena gue suka ngajar. Tadi yang Aldo bilang ada kesenangan sendiri ngelihat orang berhasil ya, anak-anak iya, ini iya. yang Iya. wah senyebelinnya mereka Iya. lah ya. Tapi Oh. kalau mereka udah jadi berhasil, bisa di konteks lu bisa main basket gitu, lu Iya. pasti ada kepuasan tersendiri. Iya dong, Pastilah. apalagi dibangga-banggakan gitu. Ini kan. guru gue di sini. Apalagi kalau kayak thank you ya Kak Aldo gitu, pasti kan Iya. kayak happy banget ya. Wah, iya, ini hasil gue nih. Gitu. Yes. Legacy gue nih Iya. gitu. Ya gue ngerti sih itu karena untuk bagian mengajarnya di pekerjaan gue memang ibaratnya kasarnya kalaupun gue nggak dibayar, gue mau kok ngajar. Jadi Iya. dari hati gue memang mau ngajar teman-teman, kita bilangnya BA kalau di industri kecantikan, BA, beauty advisor-nya. Oh. Tapi ada satu aspek lain yang sedikit berbeda, yaitu aspek kecantikan itu sendiri. Karena jujur gue nggak terlalu ada interest sama kecantikan, biasa aja. Kayak ya gue skincarean tapi gue nggak yang sampai nyari skincare terbaru Iya, sekarang tuh iya, apa iya. sih, gue nggak Search mendalami gitu-gitu banget. mungkin ya. Sementara itu Oh. pekerjaan gue Iya, kerja iya, di brand iya. kecantikan Iya. ya kan. Cuma nih gue quote, ini agak jijik sih, gue quote Dewa 19. Apa tuh? Kangen. Jatuh. Salah Lu bos. anthem kakak-kakak Jaksel banget ya, kangen ya kan. Bukan jatuh cinta karena terbiasa.
Oh, jatuh cinta karena terbiasa. Sebenarnya gue biasa aja sama dunia kecantikan, sama skincare, sama grooming, gue biasa aja. Tapi karena gue udah nyemplung, ibaratnya udah nyemplung nih gue di sudah sini. menjadi buburmu. Ya lama-lama karena gue terbiasa sama aspek ini, ya gue jadi suka. jadi sayang juga. Iya, pasti jadi sayang sih. juga. Jadi tumbuh juga sih rasa kayak, oh gue harus berkembang, gue harus cari ilmu di industri ini supaya gue bisa menjadi pengajar yang baik. Nah, ada pertanyaan nih sama lu nih. Ini agak sedikit nggak jauh-jauh banget dari topik sih. Cuma ini relate banget nih sama anak muda dan gue pernah ngalamin juga. Udah zaman sekarang. Zaman sekarang, zaman dulu mungkin lebih parah ya. Tapi kan kalau anak muda zaman sekarang tuh lebih berontak, nggak sih? Kalau dulu kan, ya udah anak sama gue mau jadi ikutin. Nurut lah ya. Iya benar. Kalau sekarang tuh kayak pokoknya gue mau jadi ini, berontak gitu. Nah, yang gue tanyain nih, mana tadi tuh? Ya. Aduh. Gimana sama anak-anak nih ya? Lebih ke gue mau nanya lu biar mereka punya jawaban lah. Mungkin mereka mau cerita sama siapa juga bingung. Gimana sama anak-anak yang dibatasin nih sama orang tuanya? Misalnya ya gitulah, orang tuanya pokoknya lu harus jadi dokter. Pokoknya lu harus jadi ini. Jadi pengacara, jadi guru. Iya. Terbatasi sama pilihan orang tua. Iya, betul. Gitu. Menurut lu gimana? Ini gue yakin banyak banget yang bisa relate karena gue pribadi juga relate. Wih. Pas kan? Pas ya, bisa banget gak sih? Lanjut. Jadi gue datang dari keluarga Batak yang sangat-sangat konvensional, masih stereotipikal. Lagi Batak nih. Ya udah kebayang ya kalau jadi orang Kebayang. Batak itu pekerjaannya kalau nggak di hukum. hukum, yang di ekonomi, kalau nggak kedokteran. Jadi ada ekspektasi seperti itu dari keluarga besar gue. Terus gue tiba-tiba mau ngambil psikologi nih. Pasti sih. Itu jadi omongan keluarga iya, dipertanyakan iya, banyak deh ya lika-likunya. Sebelum gue bahkan masuk kuliah, baru propose doang mau ngambil psikologi. Ditambah lagi gue bilang gue pengen jadi guru. Nah, gimana tuh respon orang-orang terdekat? Respon keluarga gue memang ya secara halus mereka bilang itu nggak ada prestisnya, nggak bisa naikin status kamu. Pas mereka ngomong gitu? Ya gue sedih banget sih jujur, kayak itu mimpi sih. gue dari dulu gitu ya, kok diremehkan kayak gini gitu kan, padahal kan gue tulus ya kan. Iya betul. Kan guru pahlawan tanpa tanda jasa ya kan. Tapi malah ya gitulah sedihnya. Cuma beruntungnya ini satu hal yang sangat-sangat gue syukuri, gue punya sosok ibu yang sangat-sangat suportif dan diplomatif sama apapun keputusan gue, termasuk keputusan karir dan akademik gue. Jadi nyokap gue orang hukum by the way, tipikal banget lah ya. Dia seumur hidup cuma kerja jadi PNS di bagian hukum. Nah, ketika gue bilang gue mau jadi pengajar dan mau belajar psikologi, nyokap gue cuma minta gue jelasin alasannya kenapa dan kira-kira masa depan gue ada di mana nih karirnya ke depannya. Pemikirannya maju tuh. Nah, ya karena gue dikasih ruang untuk mengkomunikasikan visi gue ke depannya, gue ngerasa dihargai sih dan gue merasa disupport banget sebagai anak, karena kan ya jarang biar sih. gimana kan nyokap masih biayain gitu ya kan. Jadi betul. nah tapi kembali lagi seperti yang tadi gue bilang, gue sangat-sangat bersyukur karena gue tahu nggak semua punya orang tua mungkin seperti figur nyokap gue ini. Betul. Masih yang tadi Aldo bilang kan, tuntutan ini itu, maunya jadi ini PNS itu. kan. Ya jadi PNS tuh udah kelas paling klasik banget ya. Kayaknya kalau udah PNS udah level dewa lah ya, nggak ada yang ngalahin. Kamu harus jadi PNS. Udah fix gitu. Jadi gue mungkin nggak bisa kasih jawaban harus gimana karena gue nggak pernah datang dari keadaan kayak gitu. Cuma gue bisa kasih saran aja untuk teman-teman yang ada di posisi seperti itu. Mungkin yang bisa teman-teman lakuin adalah kerja 2 kali 3 kali lebih keras dari orang lain. Kedengarannya mungkin nggak adil ya, kayak ya gue pengen jadi desainer, dia pengen jadi desainer, dia direstuin, gue kok mesti banting tulang. Kedengarannya nggak adil, tapi sebenarnya yang tadi Aldo cerita kan itu ujung-ujungnya orang tua emang pengen yang terbaik kan buat kita. Dan kita sebagai anak yang bisa kita lakuin ya kasih yang terbaik juga buat mereka. Caranya gimana? Ya tunjukin kalau pilihan lo ini nggak salah dan lo bertanggung jawab atas pilihan lo ini. Jadi di sini gue ngomong 2 kali kerja lebih keras itu bukannya untuk keuntungan apa-apa ya, tapi untuk ngasih yang terbaik ke orang tua lo dan membuktikan ke diri lo sendiri terutama dan ke orang tua kalau lo tuh dengan pilihan lo ini lo bisa gitu.
Itu sih kalau dari saran dari gue ya. Karena Saran nih ya. sebenarnya, sorry gue tambahin dikit ya, karena sebenarnya juga orang tua juga mau lu jadi ini itu karena di belakang kita nih dia juga buat kita tuh jadi kebanggaannya mereka. Benar. Ya kan? Apalagi kalau di grup nih, Wah, anak gue dokter Ya gitu kan? kan. Anak gue cum laude ya. udah lulus segala nih, macam. S1, gini iya. dari mana? Ini makanya grup keluarga gue mute sih. Oh. Jujur aja sih. Sama nih, mohon maaf. Sama ya sis. Kalau lagi reuni misalnya Wah, keluarga, arisan reuni keluarga, akbar, ya kan? atau reuni SMA-nya dia tuh, Oh. ya kan zaman dulu tuh kan pada reuni Oh, iya, tuh, benar, wah, benar. itu adalah sesi di mana pembanggaan status Anak. anak gitu. Wah, ini yang biasanya bawa anaknya udah pakai seragam ya. Nah. Ini nih udah Anak saya tahu. jadi ini nih, anak kamu jadi Anak- apa? Aduh. Padahal anaknya anaknya juga Gimana ya jelasinnya? Iya. Anak saya usaha, padahal nggak juga Nggak ya kalau usaha kan namanya berusaha gitu. Tapi beda generasi sih pemikirannya. Iya, masih. memang. ya Gen Z, Gen apa lagi? Boomer Gen. kalau mereka kan boomer. Oh ya, boomer. Kalau ini teman-teman saya ini kan milenial. Saya Gen Halilintar. Boleh masuk. Boleh. Nyetrum-nyetrum di mana. Siap gitu ya. Iya, terus. Oke. Sebelum lanjut, Angel? Angel, ada yang Ya paling kalau dari gue sih buat semua orang ya, gue merangkum dari perbincangan Charlene tadi. Ya. Jadi kalian nggak usah khawatir sih, apapun apa yang kalian sukai jalani aja kalau dari gue sih. Kalau dari gue itu. Iya. Kalau dari Bang Aldo, Gue pernah ya ngobrol sama dia nih tentang passion. Katanya passion bisa berubah. Ya kan? benar. Gue pernah ngobrol sama dia, passion tapi bisa berubah. Iya, Nah, iya. Gimana tuh? Mungkin bisa lu share tuh ke orang-orang Silakan. ini nih, temuka-temuka di masa kini. Bener. Di masa Gue baru inget, untung gue inget. Iya gitu, caranya begitu. Jadi benar, passion, kalau menurut gue nih passion bisa berubah. Kenapa gue ngomong gitu? Ini opini aja guys Opini, ya. ya, Nah, opini. menurut Kenapa? dia aja nih, jadi jangan dicat Iya, gue kasihan. ini berdasarkan pengalaman ya, Iya. pengalaman. Kan passion itu apa, Ibu psikologi? yang nggak usah dari psikologi kayaknya ya. Iya, Passion ya simply apa yang lo suka dan Yes, pengen lo that's right. tekunin Betul. gitu. Apa yang lu suka? Nah, yang tadi tuh sempat gue bahas. Waktu itu gue mungkin suka musik, ya kan? Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan realita, Iya. sejujurnya gue jadi mulai suka nih tentang foto-foto nih, dunia fotografer dan gitu. Case-nya sama. Waktu itu pas gue main musik, gue rela nggak dibayar gitu kan. Maksudnya rela. Nah, tapi sekarang gue tuh kayak rela nih ngasih foto berapapun. Tapi ya itu balikin ke realitanya ya, tapi gue tetap harus ada cuannya. Tapi gue suka banget nih ngejalanin ini. Oh, gitu. That's why kenapa gue bisa bilang ini passion bisa berubah-ubah nih menurut gue. Sesuai keadaan. Nah, itu dia. Oke, bisa sih. Gitu. Setuju. Passion bisa. Oke. Jadi adalah kesimpulan sekarang. Iya kan? Jadi kesimpulannya adalah gimana? Iya. Ntar jadinya kan dia ngomong, gue yang nyimpulin kan takut ada salah kurang ya kan. Kalau Gimana dia Cupang? kekurangan, Coba ya. tanya ke Cupang dulu yuk. Dari tadi Cupangnya belum diajak ngobrol Iya, gitu. iya. Asik berdua Iya, mereka. berdua. Nggak mau diganggu. Biar Nggak mau main diganggu. gitu lagi. Mohon maaf, ini bertiga loh. Oh bertiga? Oh kayak kita ya bertiga. Bertiga ngaco, lu kagak berdua itu lu. Iya. Dari sini kayak bertiga nih. Ini tiga. Ngaco. Kita ngomongin Cupang bentar. Udah, ntar tadi aja. ngomongin Ayo apa? aja. Tadi Kesimpulannya ngomongin apa? gimana nih Ibu Charlene? Sebenarnya gue kalau disimpulin mungkin panjang. Jadi gue boleh nggak sih kasih sedikit insight buat Boleh banget tuh. teman-teman yang mungkin lagi Bingung. Bimbang. Iya. lagi dilema Memilih antara memilih antara passion dan karir. yes. Gue lulus belum lama, baru 3 tahun yang lalu. Oh, Gue lulus 2018 ya sekitar ya. 2018, berarti 18 gue Cepet ya Bapak ngitungnya ya. ya. 2018. Karena dikit angkanya. Iya betul, 2008 ini cincin gue sampai patah ya say. properti. Oke, lanjut. Gue lulus belum lama, jadi gue pernah, dan kita semua yang kuliah atau yang SMK atau yang udah selesai pendidikannya Iya. pernah ada di posisi dimana bingung. Hmm. Itu fase yang kayak Iya, gue iya, mesti iya. ngapain, Iya. CV gue masih kosong, Betul. gue mesti ngelamar kemana, mulai dari mana nggak tahu, ya kan? Bener. Itu nggak nyaman banget, gue ngerasain itu Iya. beberapa bulan. Hmm. Jadi gue masih inget lah, rasanya masih inget banget. Tapi yang gue perhatiin adalah kebanyakan dari, ini gue bukan mau mengeneralisir, Generalisasi. ya kan? Selesai Tapi ya, kebanyakan dari kita nih kan anak muda nih ceritanya. Iya. Kalau kata kakak Aldo kan anak-anak muda ya kan? Anak muda. Anak-anak muda kan biasanya kita dengan lihat sosmed, lihat teman-teman post Bener. ini post itu ya kan,
LinkedIn deh, nggak usah Iya, sosmed LinkedIn benar. Ya. Mungkin kita jadi terpaku sama kok temen gue udah dapat kerjaan ya. Iya, Kok iya. temen gue dapat kerjaan sesuai jurusannya ya. Kok dia magangnya cepet banget ya langsung dapat itu. Yang pengen gue tekenin di sini adalah jangan terlalu terpaku sama orang lain. Ketika lo punya waktu dan energi, mendingan difokusinnya ke diri lo sendiri. Introspeksi diri. Yes. Kenali diri lo, apa yang lo mau dan apa yang lo butuh. Iya. Benar Bukan banget. cuma yang lo mau ya, apa yang lo mau dan apa yang lo butuh. Dan ketika lo udah nemuin tengahnya nih antara kemauan dan kebutuhan, di situ lo bisa mulai menurut gue. Di situ Ya lo bisa kan? dapet cuan. Dan untuk ujung-ujungnya cuan. Dapat cuan. Tapi nah masalah komparasi tadi nih, ngelihat temen gue kenapa gini, temen gue kayak gitu. Semua orang itu punya pace dan jalan yang beda-beda. Betul. Benar Kita banget. bertiga Punya aja. waktu masing-masing. Yes, kita bertiga aja destinasinya belum tentu sama. Jadi ngapain kita balapan? Toh ini bukan balapan to begin with. Iya. Ya mungkin Angel jogging, Aldo lari, gue jalan santai. Bisa. Nggak ada masalah, benar. nggak ada masalah. Jadi justru kalau lu ngelihat orang-orang di sekitar lu sebagai saingan, sebagai kompetisi, balik ke episode pertama ya kakak, ya kan, soal circle of friends nih. Coba pertanyakan deh, kenapa circle lo itu malah jadi kompetisi, bukannya support bagi lo? Harusnya support. Harusnya lo ngelihat orang lain itu ya, kalau lo merasa terpacu nggak apa-apa, tapi kalau udah sampai kompetisi gue rasa itu udah toxic sih. Jadi toxic friendship ya, bisa nggak jadi. boleh ya. Temen benten kemarin Temen benten yang suka berubah-berubah yang itu suka sesuai dengan kok malah jadi musuh situasi dalam dan kondisi. selimut. Iya, kok malah menghambat, bukan didorong yes. temennya. Jadi gitu. fokus ke diri sendiri, dan kita butuh support system, betul. Jadi fokus ke orang-orang yang memang support langkah lo, bukan orang-orang yang malah toxic. Toxic. marah, sikut-sikutan lah gitu ya, nggak usah. Minta saran malah dijerumusin. Minta gitu kan, saran Bang. malah gue Malah yang jadi ajang pamer ya, Iya. padahal gue. Nah ya itu kan? tuh gue kadang-kadang Sering tuh. ya Aduh. kesel banget nih sih. Parahan gue jadi adu parah-parahan. Iya bener. Kalau nggak adu parah-parahan, ajang pamer cuy. Ya. Oh kalau gue sih dulu gue udah pernah kayak gitu, tapi Nah. sekarang sih gue. Itu yang suka kalau Gue bukan sekarang. sombong sih. Gue bukan sombong sih. Nah suka Ngomongin. Ini dibilang kasih apa? tahu aja. Positif apa sih? Apaan positif? Ya pokoknya suka dibilang kalau anak zaman sekarang tuh humble brag. toxic positivity. Oh, toxic positivity. Iya, Ah. itu dibilang. Atau yang biasa dibilang kejumawaan. Lo udah angkatan berapa ya? Kelihatan kan generasi. Kelihatan Iya, angkatannya guys, beda. generasi berapa? Saya blunder saudara-saudara sekalian. Tapi Oke. ya intinya gitu sih. Jadi Bagus fokus banget ke nih. diri sendiri sama cari support system. Yes. Oke. Gue setuju banget sih kalau nyari support system Cari itu. support system. Walaupun kita hidup sendiri, at Tapi the end kita juga makhluk sosial. Iya, kita nggak akan bisa sendiri selamanya cuy. Iya. Sekuat-kuatnya kita, se-fighter-fighternya kita nih, kayak temen gue ini berdua nih, ini fighter mode on nih. Inilah, gila. Kita fighter perempuan nih. lemah gemulai loh. Iya, padahal. female fighter cuy. Bukan emang banyak yang harus dicontoh gitu. Iya, Ya kan dari mereka ini female fighter ini itu juga se-fighter-fighternya mereka ada satu titik mereka capek banget, Iya. dan itu harus ada orang di situ yang positif buat macu mereka Yes, lagi, buat betul, setuju bangkitin sih, mereka benar. lagi gitu. Betul, setuju. Kalau Kita ya dulu. Belum. Pokoknya terakhirnya hu aja. Ya. Gitu. Oke guys, mungkin segitu aja kurang lebih. Yes, ini udah panjang Udah sih. panjang ya. Panjang Banyak ya banget. yang kita obrolin. Parah. Udah. Tadi banyak banget yang bisa dilanjutkan. Sebenarnya banyak banget sih. Banyak banget. Heeh. Kalau topik bisa digali lebih dalam lagi. Iya. Cuma ntar 3 hari ini kan mahal Ah, sih gue sewanya takutnya ya. jadi Netflix series gitu Oh kan, iya, ada 3 bener. season. Iya. Pakai popcorn. Gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh langsung DM aja. Ya di Di mana tuh? Di Instagram kita di temumuka.id, boleh di follow, di DM Kak. Bertanya silakan, nanti bisa kita jawab, semoga menjawab. Oke. Semoga juga podcast kita ini bisa jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian di luar sana yang lagi bimbang, lagi bingung tentang Yes, hal-hal betul. berkehidupan beranak muda. Yes. Gitu lah pokoknya ya guys ya. Oke. Ya. Oke, stay tune, tungguin kita lagi dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. tapi ntar mau ada YouTube kan? Mau ada di YouTube, kami tungguin guys jangan ya. lupa itu. Untuk sementara Spotify dulu. Iya. Gitu ya kan. Jangan lupa. Kita punya hashtag nih. Apa tuh? Dia bapak Oh, Bapak host Oh. kita. Oh, Bapak host. To listen, not to judge. Oh. Oke. Apa ulangi? To listen, not to judge. Iya, ada ya. To listen, not to judge. Yo. Iya. Jadi, kenapa kita bikin kayak gitu? Karena banyak orang-orangnya cerita curhat malah jadi dia.
Iya. Kita di sini bukan buat menghakimi. Kita nggak mau menghakimi, kita cuma mau denger kalian, kita mau ngebantu kalian buat jalanin kehidupan kalian. Sama jadi posisinya di sini kita bukan jadi pengajar ya. Gue belajar dari Charlie, Charlie belajar dari gua. Begitu juga kita bertiga saling sama. belajar. Oke. Oke, see you next time. Bye. Bye.